Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ayu Rumadi Putri dengan nomor peserta mahasiswa 240 20 825. Saat ini saya akan memenuhi tugas 2 dari Bapak Ludovicus Bomanswadu, MPD, yakni mereview kembali materi pertemuan yang sudah dilalui. Saat ini saya akan mereview materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua identitas nasional, dan yang ketiga adalah integrasi nasional. Saat ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pengertian hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa agar mahasiswa bisa menjadi warga negara yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai HAM, lalu mampu berpartisipasi dalam memecahkan semua persoalan dengan solusi tanpa menimbulkan konflik, dan berpikir kritis terhadap semua persoalan untuk mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya. Selaku warga negara Republik Indonesia yang tanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Lalu mampu menumpuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air. Lalu rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Lalu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar, bela negara berlandas pemahaman politik, berkebangsaan, dan kebanggaan, mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Lalu dinamika perkembangan pendidikan kewarganegaraan dimulai pada tahun 1973 sampai tahun 1974, yakni pendidikan kewirausahaan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tahap awal yang diberikan pada peserta didik sekolah dasar sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan. Sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewirausahaan. Lalu perkembangan kurikulum dan materi PKN. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan sebagai cikal bakal dari PKN berdasarkan SK bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973 merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di PT. Di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan perwira cadangan di PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982
tentang pokok-pokok penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara ditentukan bahwa pendidikan kewirausahaan adalah PPBN tahap lanjutan pada tingkat PT, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, siswa, atau setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan dan PT adalah bagian dari PKN. Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan SK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa pendidikan kewirausahaan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama dengan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan yang sifatnya wajib. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 menentukan PKN merupakan MKU bersama-sama dengan pendidikan agama, pendidikan Pancasila yang merupakan kurikulum nasional wajib diikuti oleh seluruh siswa ataupun mahasiswa. Kepala Dirjen Dikti nomor 19 tahun 1997 menentukan bahwa pendidikan kewirausahaan termasuk dalam muatan PKN, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam susunan kurikulum inti pendidikan kewirausahaan. Adalah mata pelajaran wajib yang ditempuh oleh siswa-siswa. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan sejak dini, karena salah satu tujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut civic education sudah diajarkan sejak era Presiden Soekarno, tepatnya sekitar tahun 1901 hingga 1970. Menurut Edi Rohani, dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam perspektif santri tahun 2019. Nama itu istilah untuk pendidikan kewarganegaraan beberapa kali yang mengalami perubahan. Pada tahun 1968, pendidikan kewarganegaraan diubah menjadi pendidikan kewargaan negara. Namanya diubah lagi pada tahun 1975 menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Kemudian pada tanggal 1994 namanya mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pada tahun 2000 namanya diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara hakikat, pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembelajaran dari sumber-sumber nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kewarganegaraan dari sudut arti, sejarah, jenis, dan semacamnya. Hal ini diperlukan supaya masyarakat bangsa Indonesia memiliki kesadaran untuk mencintai tanah air, serta memiliki watak, sifat, dan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Menurut Minto Rahayu, dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan atau Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa, tujuan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah membekali masyarakat untuk menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila.
baik dengan negara ataupun sesama manusia. Latar belakang pentingnya PKN memiliki latar belakang secara etimologis, yuridis, serta terminologis. Secara etimologis, latar belakang dari PKN berasal dari pemaknaan kedua kata tersebut, yakni pendidikan serta kewarganegaraan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun secara dalam berproses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala sesuatu hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum, serta politik. Secara yuridis, latar belakang yuridis dari pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta rumusan Pancasila. Selain itu, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan juga tercantum dalam peraturan yang dibuat pemerintah dan MPR. Contoh ketetapan MPR, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Seluruh hal ini saling berhubungan dan memiliki kekuatan yang mengikat satu sama lain. Pendidikan kewarganegaraan secara yuridis memiliki akar, masyarakat memiliki rasa cinta tanah air serta kebangsaan. Secara terminologis, latar belakang pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandas demokrasi, politik, yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang selanjutnya adalah identitas nasional. Setiap negara pasti memiliki suatu identitas yang membedakan dengan negara lainnya. Identitas tersebut dikenal sebagai identitas nasional. Dilansir dari buku pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional bukan buatan dan bukan bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya. Sementara bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Identitas nasional erat kaitannya dengan bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia adalah tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Lalu, kebudayaan nasional untuk definisi dan bentuknya dalam buku pendidikan kewarganegaraan tahun 2020 karya Rusmawati dan Hasanal Mulkan dijelaskan bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu bahasa nasional adalah bahasa Indonesia atau bahasa persatuan. Bendera negara yaitu bendera sang merah putih. Lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negara yaitu Pancasila. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara
kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting karena telah memiliki dasar yang kuat berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Muhammad Ridha Iswardana dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2020 menjelaskan pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia, yaitu nilai semangat pendiri bangsa menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa atau hubungan internasional. Melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi, menjaga ekstensi negara dalam hubungan internasional. Maksudnya adalah identitas nasional yang terwakili oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam interaksi berbagai bidang mampu menunjukkan bahwa negara Indonesia benar-benar terwujud. Yang terakhir adalah saya akan bahas tentang integrasi nasional. Dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan suatu integrasi nasional. Tahukah Anda apa pengertian dari sebuah integrasi nasional? Pengertian integrasi nasional dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yakni integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik atau integrasi politik, aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yaitu saling berketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, hubungan suku, antar lapisan, dan antar golongan. Hakikat NKRI secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki sebuah perbedaan. Perbedaan itu antara lain etnis, sosial, budaya, maupun latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam menjalani proses pembentukan sebagai satu bangsa, beragam suku bangsa ini mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan. Masyarakat politik yang dibayangkan adalah yang akan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas, serta memiliki kekuasaan kebangsaan. Faktor pembentuk dan penghambat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majmuk dengan corak masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi masyarakat plural di satu sisi adalah rahmat, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat dan keberanian untuk menerima perbedaan
terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realita kehidupan yang menyeluruh. Sehingga sebagai warga negara perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk maupun penghambat integrasi nasional. Adapun pentingnya keutuhan NKRI, berikut ini faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, yakni adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang bercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila, dan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajah. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Adapun faktor-faktor penghambat integrasi nasional, yakni kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Istilah integrasi berasal dari dua kata, yaitu integrasi nasional dan integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembaruan, penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah integrasi nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, serta perusahaan nasional. Dengan demikian, integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Lalu adapun unsur-unsur disintegratif yang paling menonjol dewasa ini adalah menonjolnya sifat ekstremitas atau ekstremitas, defisit kepercayaan sosial, dan ambruknya nilai-nilai kemanusiaan. Unsur-unsur tersebut hanyalah dapat dihilangkan dengan cara melakukan proses transformasi konflik, yaitu menyalurkan energi negatif pada saluran-saluran alternatif yang akan mengelola konflik tersebut. Karenanya, untuk mengatasi komplikasi antara konflik kekerasan, politik identitas, dan konsolidasi demokrasi, diperlukan komitmen politik dari para elit politik untuk memulai suatu proyek jangka panjang, merumuskan suatu cetak biru mengenai strategi dan taktik proses national building untuk membangun kultur baru bangsa yang mengapresiasi perbedaan sebagai modal sosial dan mencetak generasi. Adapun empat faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercemir dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan bersatu yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Lalu faktor
pendukung integrasi nasional, yaitu penggunaan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Lalu faktor penghambat integrasi nasional yaitu kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman, serta adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakpemerataan hasil-hasil pembangunan. Demikian dari saya. Bila ada salah kata, salah ucap, salah sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.